Sampai bobok 10 tahun lagi kalian semua, nggak malu kalian. Nggak malu kalian semua. Secara kayak ngegas, berapa lama hukumannya? 10 tahun. Yakin kalau Lesti akan kena? Pegang mulutku, gak akan kena sedikit pun dia. Seorang Ahmad Dhani aja nggak akan sembrono seperti ini melangkah. Seorang Ahmad Dhani yang saya serang terus lewat video saya, nggak sembrono ini. Lah kalian, udahlah nggak jelas lagu apanya, udahlah nggak jelas pelanggarannya kapan-kapan saja, baru tiba-tiba kerugiannya nggak terhitung gitu loh. Sementara apa kerugiannya kalian? Mechanical right ya, gue tahu ya. Kalau dia Lesti ngupload di YouTube, kau dapat kok. Gak usah bohong-bohongin, kamu dapat. Dan kamu berhak untuk men-take down video itu kalau kamu enggak sepakat. Masalahnya Lesti itu gak ngubah apa-apa di coverannya, kecuali Lesti mengubah lirik. Baru title-nya dibuatnya ciptaan adalah Lesti Kejora, baru kau pidanakan. Jangan kesannya bahwa sekarang ini Indonesia itu kayak udah buta mengenai ini gitu loh. Kami semua sudah mulai paham kok mengenai hal ini. Tolong yang jelas sedikit, ngasih ultimatum somasi jelas apa permasalahannya, baru performing right. Kau harus jelas kapan Lesti membawakan lagunya, di acara apa, harus jelas juga. Soalnya ada yang bilang Lesti membawakannya di acara kompetisi. Itu jauh sekali untuk kopidanakan seseorang. Bisa Lesti mau kopidanakan hanya karena dia bernyanyikan lagu itu di kompetisi itu. Oh my god. Kalaupun memang itu kau permasalahkan, udah pasti TV-nya yang kau permasalahkan. Ngapain Lestinya? Oh my god. Jangankan boro-boro hitung-hitungan royaltinya apanya, datang menemuin aja nggak pernah. Nah, itulah pembodohan yang juga dilakukan oleh Ahmad Dhani. Harus izin. Nggak ada pasal mana yang mengatakan harus izin ke penciptanya. Karena ketika kalian merilis lagu melempar ke publik, berarti kalian mempercayakan semuanya ke Wami ya, yang bagian royalti. Kalian serahkan ke mereka semua. Lesti manggung, IO-nya wajib bayar ke Wami, dari Wami ke kalian. Itu semua udah diatur di undang-undang kok. Kecuali orang-orang yang sudah memperlakukan direct licensing, itu berbeda kasus. Selagi kalian belum bisa bahas itu, jangan dulu bahas mengenai kerugian berapa miliar, 4 miliar 10 tahun. Oh my god, malu-maluin aja ini. Lagu dangdut berjudul Bagai Ranting Yang Kering menjadi salah satu merasa tidak dihargai sebagai pencipta lagu. Dan apa hubungannya Iis Dahlia hingga namanya ikut terbawa pada konser itu adalah adik dari almarhum Pak Yoni Dores, itu adalah adik dari almarhum Pak Dedi Dores gitu. Nah, lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia. Lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Gitu, ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover. Di YouTube cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya gitu. Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting Yang Kering. Terus juga ada lagu yang berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Dan dia juga menyanyikan lagu Arjunanya Buaya dan Buaya Buntung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin penciptanya. Karya orang kan juga harus dihargai kan gitu. Lesti itu kan saya lihat di YouTube tuh nyanyiin lagu itu tuh sudah bertahun-tahun, dari tahun 2018. Masa sih nggak mau kenalan sama penciptanya?
sowan lah, paling nggak datang dong ke rumahnya. Udah tahu kan kita sudah kasih yang namanya haki ya, hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya dihukum. Dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut. Ya kan, di televisi aja tuh, televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Awalnya memang itu dipopulerkan oleh Teh Iis Dahlia, dan memang ada kontraknya memang sama Iis Dahlia, bukan sama Lesti. Jadi kalau memang Lesti mau menyanyikan, harusnya dia ada kontrak atau agreement dengan publisher dan penciptanya. Teh Iis memang sudah yang mempopulerkannya.